Pemirsa, Kejaksaan Agung menggandeng PT Paskomnas Indonesia untuk mendukung ketahanan dan stabilisasi harga pangan melalui program Jaksa Garda Desa dan Jaksa Mandiri Pangan di Tangerang, Banten. Program ini diharapkan bisa membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Kejaksaan Agung berkolaborasi dengan PT Paskomnas Indonesia dan sejumlah pihak terkait dalam upaya mewujudkan swasembada pangan melalui program Jaksa Garda Desa dan Jaksa Mandiri Pangan. Peluncuran program ini digelar di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis siang. Dalam acara ini Kejagung menginisiasi PT Paskomnas Indonesia, PT Pupuk Indonesia, dan Telkom University untuk menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding terkait pemberdayaan lahan dengan 4 pemerintah daerah di Banten. Keempat pemerintah daerah tersebut yakni Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Dengan kolaborasi ini diharapkan produktivitas pertanian di Provinsi Banten meningkat. Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Kabupaten Tangerang Muhammad Maisyal Rashid, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Bupati Pandeglang Dewi Setiani, dan Pelaksana Harian Bupati Serang Rudi Suhartanto. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Reda Mantovani dalam sambutannya mengungkapkan program Jaksa Garda Desa dan Jaksa Mandiri Pangan ditujukan untuk mendorong produktivitas pertanian di Banten. Reda menyebut saat ini hanya 5% pasokan sayuran di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang yang berasal dari Banten. Dengan kolaborasi dan kerjasama lintas sektor, produktivitas pertanian di Banten meningkat, ditandai dengan melonjaknya suplai komoditas di Pasar Induk. Pak Gubernur ini nanti kita harus tanamkan ini. Itu latar belakangnya Pak Menteri. Hingga ada ini, ada keinginan dari kami semua di sini untuk menggerakkan bersama. Pasar induk Banten yang ada di Provinsi Banten cuma 5%. Wah, harapannya ke depan dengan kerjasama yang erat ini dan terkoordinir ini, targetnya ya mesti di atas 5%. Kira-kira 20%. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang juga turut hadir dalam kegiatan ini mengaku mendukung program Jaksa Garda Desa untuk mewujudkan swasembada pangan. Yandri Susanto menyebut produktivitas pertanian di Banten ditingkatkan karena akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG makan bergizi gratis di wilayah Banten. Melalui program ini, kita berharap desa-desa itu tidak menjadi penonton, menjadi pelaku utama, bukan sebagai penikmat makan bergizi gratis, tapi dia ada siklus ekonomi yang memang dari A sampai Z bisa dilakukan di tingkat desa. Kita butuh cabai banyak Bapak Ibu, butuh telur banyak, butuh ayam banyak, butuh ikan banyak, beras banyak. Nah oleh karena itu program ini sangat membantu untuk mengantisipasi ketika nanti penerima manfaat makan bergizi gratis itu akan mencapai 83 juta orang. Sementara itu, Direktur Utama PT Paskomnas Indonesia Hartanto Wigno Pranoto mengatakan, untuk meningkatkan penghasilan para petani, pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan termasuk pengaturan pola tanam komoditi dengan perencanaan yang matang. Hal ini diperlukan agar produk yang dihasilkan berguna untuk program makan bergizi gratis. Hartanto menilai pola tanam perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan. Menurut Hartanto, saat ini PT Paskomnas Indonesia yang merupakan jaringan pasar induk terintegrasi memiliki data informasi pasar berupa jumlah, kualitas, dan harga bahan pangan. Informasi ini perlu tersampaikan ke petani agar digunakan dalam menentukan komoditas yang ditanam. Kami tugasnya adalah memberikan informasi pasar. Karena potensi itu ada, tapi kalau sembarangan dikerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi potensi itu apa sih? Dari mengenai jenis, jumlah, kualitas, dan harga, dan lain-lain itu kita berikan informasi terhadap petani. Terus nanam apa?
nanam bawang atau cabai atau yang lain pun tidak asal tanam, harus continue. Karena tadi Bapak bisa lihat harga itu naik turun tidak karu-karuan. Kalau kita nggak teratur, suatu saat kita pas nanam pas jeblok kan rugi. Tapi kalau nanam terus-menerus pasti untung. Yang penting adalah kalau secara bersama-sama kita bisa efisien kerjanya sehingga harga bisa lebih murah, di BEP dari produksi di bawah harga pasok pasar, pasti untung. Hartanto berharap koordinasi dan monitoring bisa dilanjutkan tiap bulan dengan leading sektor dari pihak kejaksaan yang mempunyai program Jaksa Garda Desa. Hal ini agar program untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilisasi harga bisa berhasil dengan baik.